pun sampai saat niki kita masih berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ketaatan. Bahkan di antara ketaatan yang memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ayyus salati ayyul a'mali ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha, yaitu mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian kita lanjutkan dengan ketaatan setelahnya, yaitu dengan kita menuntut ilmu agama yang mulia ini. Tetokal kita duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak lupa bersolawat kepada junjungan kita, suri tauladan terbaik kita, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan-amalan ringan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amun bahasa sasakna amalan modak made, amalan yang mudah yang menjadi sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga tujuan setiap orang-orang yang beriman. Mereka punya cita-cita untuk menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang salat, tidak ada satupun orang yang berpuasa, orang yang mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melainkan tujuannya satu, yaitu apa? Untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai penghuni surga. Kita salat, kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita membaca Al-Quranul Karim supaya meraih kecintaan Allah, supaya meraih keridhaan Allah. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat ke-17 sampai ke-20. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabul jahim. Mereka gembira, mereka berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan Rabb mereka menyelamatkan mereka dari neraka jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan penuh kebahagiaan atas apa yang kalian lakukan dari amalan-amalan di dunia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Tur. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga kenikmatan yang tiada henti, kenikmatan yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Berbeda dengan dunia, kenikmatan datang setelahnya kesusahan, kebahagiaan datang setelahnya masalah-masalah yang menjadikan kita susah. Di dunia tidak ada kenikmatan yang abadi. Bagaimanapun orang mencarinya, dia tidak akan mendapatkannya. Lek dunia ndek naara siaran nikmat abadi. Arak nikmat abadi di dunia ini para jamaah. Ndek naara timak tenyelam tali dalam lautnya tagen mau. Kemanapun kita mencarinya di dunia, kita tidak akan pernah mendapati yang namanya kenikmatan yang abadi.
Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, yaitu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lihat dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Yunadi munadin." Ada seseorang yang memanggil di surga. Ada seorang yang menyeru di dalam surga. Inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di surga kalian sehat terus menerus, tidak akan pernah sakit. Di dunia sakit apa enggak? Sakit para jamaah, urung mau pegawaian, urung mau lalu tiba bangkat, mentuh batuk pilak benengan bekah. Mulai wahita ngulu le balen tekanca apa? Kasur kanca apa? Selimut. Tapi di surga tidak ada yang namanya sakit. Kalian akan sehat terus menerus dan tidak akan pernah sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Di surga kalian akan hidup terus menerus selamanya, tidak akan pernah meninggal dunia. Di dunia ini ada perputaran, hidup mati, ada anak lahir, kemudian tua, kemudian mati. Akan tetapi di surga tidak, hidup yang abadi para jamaah. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Nah, ini yang lebih hebat lagi, yang lebih menakjubkan lagi. Kalian di surga akan muda terus menerus, bajang terus, tidak akan pernah tua. Menengkai kita ini arak tua, arak bajang, arak kude, arak putih bulu nawa. Lagu di surga bajang para jamaah, semua kita akan muda, ibu-ibu juga muda. Makanya sifat-sifat bidadari di surga itu apa para jamaah? Uruban atroba. Atroba, umur mereka sebaya 3 tahun. Ya rata-rata umur bidadari di surga. Rata-rata kita bajang selapu tanda narak toa para jamaah. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna lakum an tan'amu fala ta'basu abada. Kalian akan terus menerus merasakan kenikmatan, tidak akan pernah merasakan kesusahan. Di dunia ini kadang kita ngelak otak, kadang susah, kadang bahagia. Tapi kebanyakan para jamaah, sifat kita di dunia ini beloean kita ngingat susah atau ngingat nikmat? Hah? Pasti telean ngingat susah. Kebanyakan orang di dunia ini mengingat susah daripada mengingat apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, al-insan ya'uddul masaib wa yansa ni'amillah. Manusia gecap ingat apa sih mahunalengan musibah. Begitu cepat mengingat musibah, akan tetapi sangat cepat lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba dibandingan para jamaah, dihitung nikmat dalengan si layak sampai si nengka, hitung nambelean susah atau senangnya. Silahkan dihitung mana yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru, itulah surga yang kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal saleh yang kalian lakukan di dunia. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga Allah, kita harus menjadikan diri kita orang-orang yang bersabar. Sabar dalam perkara ibadah, menyabarkan diri dalam berbuat ketaatan. Ini nyet nangke musim nyet, kurang-kurang iman ke salat subuh ini la ilallah, berat para jamaah. Tapi harus sabar. Kita sabarkan diri kita untuk menjemput ketaatan-ketaatan, untuk melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
mereka sabar, menyabarkan diri mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jamaah, mereka sholat, mereka jihad, mereka berpuasa, segala kebaikan mereka lakukan dan mereka sabar di atasnya. Mungkin pernah saya sampaikan para jamaah, ini berkaitan dengan masalah sabar dalam menuntut ilmu. Nengka sai pengajian luwe ke hadis dengar ta para jamaah? Luwe hadis, luwe ayat dengar ta? Dahulu para ulama mereka rela berjalan 1 bulan, 2 bulan keto-kete sekedar mengambil 1 hadis. Ndek kena 2, ndek na 3, ndek na 10, ndek na petang dasa. Sai sebiji 1 biji hadis diambil dengan mengorbankan harta yang banyak. Dia beli 1 ekor onta. Siapa? Sahabat Jabir bin Abdullah. Dia dengar 1 hadis, dan hadis ini didengar oleh salah seorang sahabat di negeri Syam, kota Madinah dan Syam. Madinah lalu tiba Syam, Suria, Palestina, Lebanon, Yordania, Palestina, ini namanya Syam. Coba para jamaah, dek narak Honda, dek narak pesawat, dek narak bis. Apa sih arah? Unta, kuda. Itu alat transportasi mereka. Cocok neleka lengan Madinah sampai Syam pira 1 bulan para jamaah. Demi mengambil berapa? 1 hadis. Subhanallah. Lamun dek narak sabar saja, ya tekuluh nenek. Dek tagamas. Naras say hadis kan nyalah lalu. Jauh lalu coba. Sebulan para jamaah, antum bayangkan 1 bulan. Udah mengorbankan hati. Dia beli 1 ekor onta para jamaah, khusus nakadu ketumbet hadis no ini. Dia beli khusus 1 ekor onta untuk mengambil hadis tersebut. Tapi subhanallah, kita di masa ini, kita di saat ini malas betul menuntut ilmu. Hah? Lamun dek na datangin itu si ustaz itu temene lalu. Ini berat kita ini para jamaah. Kenapa? Karena sabar itu sudah hilang. Sabar itu mulai kurang. Semangat itu mulai melemah. Semangat kita dalam mencari ilmu mulai merosot. Tapi untuk meraih ketaatan, meraih surga, butuh apa para jamaah? Butuh pengorbanan. Lihat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadis ini para jamaah. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikin ila Badr. Ini perang Badar. Nabi berjalan terlebih dahulu ke daerah Badar. Ini daerah Badar ini sekitar 200 kilo dengan kota Madinah para jamaah. Oke. Nagin lalu perang, ngadu hewan tunggangan pira jarana 1 kilo pada bulan Ramadan. Kemudian mereka tiba di Badar. Ini pun perang Badar, nama tempat itu para jamaah. Perang Badar, tempatnya namanya Badar. Sampai di sana Nabi dan para sahabat mendahului kaum musyrikin. Nabi lebih dulu sampai ketimbang dengan musyrik di tempat Badar ini. Kemudian ketika terjadinya peperangan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian, sambutlah surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Gecap pada bait surga, luas namara langit kanca bumi. Lihat sahabat namanya Faqala Umair ibnul Hammam al-Ansari.
Umair ibnul Hammam al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Luas gati surga ini, mara luas langit kanca bumi. Apa jawaban Nabi? "Naam." Iya. Qala bakhin bakhin. Lihat, dengan Arab apa kata bakhin bakhin, artinya luar biasa. Apa artinya? Luar biasa surga ini, begitu luas. Akhirnya apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin." Ai Umair, kenapa engkau mengatakan bakhin bakhin? Kumbe nampu nganu luar biasa. Qala la wallahi ya Rasulullah. Tidak ada lain demi Allah wahai Rasulullah, tidak narak lain. Tidak ada yang lain kecuali raja'an akuna min ahliha. Mudah-mudahan aku jadi penghuni surga. Fa innaka min ahliha. Apa jawaban Nabi? Anta agintama surga. Epe agintama surga. Kamu termasuk penghuni surga. Lihat para jamaah, fa akhraja tamaratin min qarnihi. Diambillah beberapa biji kurma dari kekelok. Apa wasan tiang kekelok? Tahu pelungguh kekelok? Nah, engkau nanolo anak panak nu, le bongkor na kekelok panak nu. Iya engkau na sugulang na bait na sugulang na pira biji kurma. Faja'ala ya'kulu minhunna. Baitna say kurma. Kakenna isi sahabat ini. Diambil satu kurma kemudian dimakan. Summa qala la in ana hayyaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Lah nengka lamun ku besang kurma ini bah suwe lalu aku hidup. Kalau saya habiskan kurma ini terlalu lama saya hidup. Coba para jemaah, iya jemaah mati ini. Ini dia cari mati para jemaah, bukan cari hidup. Apa katanya? Kalau saya makan beberapa biji kurma ini terlalu lama saya hidup. Belagu itu nengka apa melente hidup apa mati ini? Tinara itu mulai mati. Dah melente hidup kanya na pelu umur ini ngentekah? Ini jende sebaliknya para jamaah lah. Kukakan kurma ini nengka suwe aku lagi hidup mana? Apa katanya terus? Farama bihi kana ma'hu minat tamar. Sautna kurma si buik ke kelokan itu para jamaah. Sautna dilempar. Kemudian summa qatalahum hatta qutil. Kemudian dia berjihad di medan perang dan dia meninggal dunia. Gara-gara dengar sabda Nabi apa? Jemputlah surga yang luasnya apa? Seperti langit dan bumi. Lihat, sabar mereka para jamaah. Itu yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Karena apa? Karena mereka selalu mengingat janji-janji Allah dan Rasulnya. Mereka sangat percaya kepada janji Allah dan Rasulnya. Makanya mereka meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar dan jujur ucapannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya. Lihat, ini yang mereka yakini dengan seyakin-yakinnya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini mia kita semangat para jamaah. Mudah-mudahan ini membuat kita semangat beribadah kepada Allah dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari kekurangan rezeki, dari kekurangan kenikmatan hidup. Mudah-mudahan dengan hadis ini memberikan kita kelapangan jiwa, kelapangan hati dalam takdir-takdir Allah tabaraka wa ta'ala yang kurang kita senangi. Mana dia? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah, fayusbagu fin nari sabghatan, thumma yuqalu lahu ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat?" Nabi mengatakan pada hari kiamat nanti, jelo kiamat silaun, akan didatangkan penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan.
akan didatangkan penduduk dunia si paling mewah. Penduduk dunia si paling mewah para jemaah, hidupnya paling mewah luar biasa. Ini jeluk kiamat. Naagin datangang penduduk apa? Penduduk dunia yang paling mewah. Arurang para jamaah tengah ngaji, arurang kana kode sekat balayana. Lanjut dengar saja, dengar. Yuqalu lahu yuqal ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qad? Ditanyakan kepadanya. Lihat para jamaah, dunia paling mewah. Di dunia dia orang yang paling mewah hidupnya, kenikmatan apapun dia rasakan. Akan tetapi dia termasuk penduduk neraka. Paling mewah di dunia lagu jadi apa? Isin napi neraka nu. Kah? Isin napi. Padahal di dunia paling mewah hidupnya, paling sugi, paling nikmat. Dia wah susah. Mara angkun teitan kita dengan si senang lah, dua susah jama dengan ini kah. Itu aja susah kanyan ngenteng anak diri ta. Tapi dia di akhirat jadi apa? Penghuni neraka. Kemudian dia dicelupkan satu celupan. Tesnya para jamaah. Di dalam neraka. Dicelupkan satu celupan di dalam neraka. Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan? Apakah engkau pernah melihat kebaikan? Lihat jawabannya. La wallahi ya Rabb. La dikuah jamaah ndet si bagus. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal di dunia apa? Paling sugi, paling nikmat, paling mewah. Lagu celupang sekali si Allah di neraka apa ngana ketahuan si Allah. Wah kan tandait nikmat no, ndek kuah sama sekali wahai Allah. Kah. Tidak para jemaah, ndek kuah sama sekali. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannati fayusbaghu sabagatan fil jannah. Kemudian para jamaah sebaliknya lawan si pertama. Si pertama paling mewah di dunia. Lagu apa? Celupin dari neraka. Tes nih si Allah. Wah kan tendek kepasi mai dia kuah jamakmu sekali. Dia kuah jamakmu sekali, enggak pernah sama sekali. Yang kedua ini kebalikannya, orang paling sengsara di dunia, orang paling susah di dunia, kemudian dicelupkan satu celupan di dalam surga. Dites oleh Allah. Apa kata Allah? Ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika min syiddatin qad? Apakah engkau pernah mendapati kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Demi Allah tidak pernah. Kah para jamaah, ya Rabbi ma marrabi bu'sun qad wala ra'aitu syiddatan qad. Dek kuah sengsara, dek kuah ngerasaan kesusahan, padahal di dunia paling susah para jamaah. Tapi subhanallah kalau kita di dunia tendet susah sekeji, seakan-akan kita orang paling susah. Kan dengan ya lo pendetku kah? Kan dengan ya lo dunia ini kan? Subhanallah para jamaah, dunia ini pasti akan berlalu. Kesusahan di dunia ini tidak ada yang abadi. Temate jera itu susah wah para jamaah, lamun tebagus pegawaian tah. Lagu sebaliknya, le dunia wah susah, pegawaian de na bagus, le akhirat tambah susah. Maka perhatikan sebuah ungkapan ini para jamaah. Surga Allah itu mahal, tapi bisa didapatkan oleh orang miskin. Dengan apa? Dengan keimanan, dengan ketakwaan dan amal saleh. Kalau surga itu hanya diberikan kepada orang-orang kaya, maka hanya orang kaya yang bisa masuk ke dalamnya. Tapi tidak, surga itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa didapatkan dengan jabatan, tidak bisa didapatkan dengan apa yang kita miliki dari harta yang banyak. Akan tetapi surga itu meskipun dia mahal, sangat mahal, akan tetapi bisa didapatkan oleh orang miskin, bahkan yang paling miskin, dengan iman, dengan ketakwaan dan amal saleh. Di antara amalan-amalan yang ringan, nah ini kita masuk pembahasannya para jamaah.
Amalan-amalan yang ringan yang mengantarkan menuju apa? Surga. Yang pertama, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ndek lupa ya praktekang ini para jamaah. Serang pelungguh mendengar ini. Kita sering mendengarnya tapi mempraktekkan yang berat ini. Mana dia? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Say barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Say baca ayat kursi, bilang jerak salat fardu, ndek na arak bau bala atama surga kecuali mati. Apa maksudnya para jamaah? Kata al-Imam At-Taftazani ma'na al-hadis, annahu lam yabqa min syara'iti dukhulil jannah illa al-maut. Hadis ini maksudnya adalah tidak tersisa syarat-syarat masuk surga kecuali kematian. Artinya bagaimana para jamaah? Faka'annal maut yamna wa yakul labudda min huduri. Seakan-akan kematian itu yang mencegah. Artinya mumbe anti diri mati julu baru tatama surga. Nah, para jamaah ndak tegupuh-gupuh bilang jera salat ini. Ita ini nengka marak dengan si paling sibuk doang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Sugul langsung. Rarat. La ilaha illallah. Coba sabar, baca zikir, baca ayat kursi. Kan dapat pahala ini para jamaah. Dia tidak akan dihalangi masuk surga kecuali apa? Kematian. Gabah ketahuan diri kita nengka ini. Rajin kita nggawe atau ndek nengka ini. Iya, masalahnya mampu apakah kita rajin atau tidak rajin. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tadi apa? Membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Mudah apa ndek ini? Ulah kita juga ulang kepeng ini. Itulah para jamaah. Itulah nyugulang si abang ganja si biru ini. Ini juga agak beratan sekeji. Ini tidak butuh harta ini para jamaah. Sangat mudah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas." Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga, berguling-guling di dalam surga, karena dia memotong sebuah pohon di tengah jalan yang mengganggu manusia. Gara-gara arak lolon kayu ngalangin batur, sedihna, polongna. Itu yang menyebabkan dia termasuk menjadi apa? Penghuni surga. Maka kalau kita mendapati ada batu para jamaah yang menghalangi jalan orang, benda-benda yang menghalangi orang berjalan di jalanan, singkirkan. Ini pahala yang besar si Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini salah satu sebab yang akan memasukkan kita ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sama sekali sekecil apapun kebaikan itu. Sekode apapun pepasi bagus, jangan pernah kita remehkan, jangan pernah tinggalkan. Lihat para jamaah, tapi kita sekarang acuh tak acuh. Ada orang ngebekah. Ini TP urusan ini yang mana? Sikap yang baik bukan seperti itu para jamaah. Kita mendapati ada gangguan di jalan, singkirkan. Mudah-mudahan itu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab itu Allah mengangkat derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surga.
Para jamaah, lamun temele tama surga, kita harus berusaha mencari segala jalannya. Bukan satu jalan, bukan dua jalan, bukan tiga jalan. Cari segala jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ambil jalan yang paling mudah para jamaah. Jangan ambil jalan yang paling susah. Selama ada jalan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ambil dia. Sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin sampai ke sebuah tempat. Ada satu jalan membutuhkan waktu 50 menit, 50 menit, besang bensin 10 liter. Arak langan si kedua butuh waktu 30 menit dan lebih irit bensin. Betakin baik. Nah, pasti si kedua ini. Si pertama 50 menit suwe sampai benelwe bensin tebuwe. Si kedua arak 30 menit lebih irit para jamaah. Itulah cara kita berpikir dalam masalah apa? Masalah akhirat. Masalah dunia doang santer isi temikirana para jamaah. Lebih-lebih dengan perkara akhirat kita harus lebih keras berpikirnya dari berpikir dalam urusan dunia. Coba EP berdua bisnis. Pasti EP putar otak bingung bicara aku katanya bagus kayak yang ini, bagus tamana, bagus sugulnya, lancar datangnya. Lancar apa? Sugul tamana. Itu yang kita pikirkan. Begitu juga dengan surga ini para jamaah, kita berpikir bagaimana cara-cara kita supaya kita menjadi orang-orang yang termasuk dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul jannah, penduduk surga. Maka yang mudah-mudah ini dulu para jamaah, kerjakan yang mudah-mudah ini dulu. Tapi tentu bukan berarti yang wajib tentunya, yang wajib dulu baru yang mudah ini. Tapi kalau yang mudah ini adalah jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai diremehkan, jangan sampai dianggap kecil. Akan tetapi anggaplah dia salah satu amalan yang bisa jadi menjadi penyebab kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Nah, mengamalkan dua hal yang disebutkan dalam hadis berikut. Mengamalkan dua hal dalam hadis berikut. Masih ada waktu ini para jemaah? Kadang berapa menit? Marina? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khaslatani au khallatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslim illa dakhala al-jannah. Dua perkara. Ada dua hal, jikalau dijaga oleh seorang muslim, maka dia akan masuk ke dalam surga. No. Ada dua hal, lamun terjaga ya, tama surga ita. Apa ungkat Nabi? Huma yasir, deduana mudah made. Dua-duanya mudah. Wa man ya'malu bihima qalil. Akan tetapi yang mengerjakannya sangat sedikit. Apa? Sangat sedikit. Muda made lagu singgawena sekeji gati. Mana dia? Yusabbihu fi duburi kulli salatin 10. Bertasbih 10 kali selesai salat. Wa yahmadu 10. Alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru 10. Pira? Takbir 10 kali. Fadzalika khamsun wa mi'atan bil lisan. Maka itu dihitung 150 di lisan. Lihat, telung dasa tetap dihitung 150 di lisan. Wa khamsun wa mi'atin fil mizan, dan dihitung wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan, dan dihitung di dalam timbangan amalan 1500. Kah, si 500 siarat long dasa ini pahalanya besar. Padahal dia amalan yang mudah. Ino ampu tangano. Ita ini manusia paling sibuk.
Assalamualaikum, assalamualaikum, main tegerep kayaknya tombong temen sugul yang masjid no. La ilaha illallah para jamaah. Padahal lamun tesibuk bau tekadu ini subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. 150 di lisan hitungannya, kemudian 1500 dalam timbangan. Oh. Lamun tak berbisnis kanca Allah denara rugi. Yang catat ini para jamaah, bisnis dengan Allah tidak ada ruginya. Tapi bisnis manusia terkadang untung, terkadang rugi. Kemudian Nabi mengatakan, wa yukabbiru arba'an wa salasin idza akhadha madja'ahu wa yahmadu salasan wa salasin wa yusabbihu salasan wa salasin. Lamun ta'agin tindo, kalau mendatangi atas kasur, jangan lupa bertakbir 34 kali. Bertasbih subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah berapa? 33 kali. Telung dasa telu subhanallah, telung dasa telu alhamdulillah, telung dasa 4 kali Allahu akbar. Ini 2 amalan ringan lagu, jarang dengan gawe. Sangat sedikit yang mengerjakannya. Mungkin tak ada anak bapak? No, tentu antara tak ada mana jana. La ilaha illallah. Lihat hitungannya para jamaah, lihat hitungan pahalanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadzalika mi'atan bil lisan. Itu dihitung 100 dalam lisan. Wa alfun fil mizan, dan dihitung 1000 pahalanya apa? Di dalam timbangan. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangannya. Nah, jelas ini para jamaah? Nah, jelas. Kemudian amalan yang selanjutnya, menjenguk orang sakit. Tapi jangan dengan sakit. Menjenguk tujuan utamanya apa? Mendoakannya. Ini yang paling penting para jamaah, mendoakannya. Kalau kita punya harta, kita bantu dengan harta. Lagu nang kaita ini dia tersemal kumbena nara terjauh, nara tertengkeh karena si paling perlu dalam menjenguk saudara kita ini doa paling perlu para jamaah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? La ba'sa tahurun insyaallah syafakallah as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka pira kali? 7 kali. Ini yang kita baca para jamaah. Untuk jangan batur sakit. Jadi tidak perlu kita bawa misalkan makanan, namun untuk gede makanan jauh ang. Tapi kalau tidak punya, yang terpenting dari itu adalah kita mendoakannya. Lihat kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa sallallahu alaihi illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat memintakan ampun baginya. 70 malaikat ngendengang EP apa? Ampun. Bejango kelema 70 malaikat ngendengang EP ampun sampai EP tamale waktu sore. Wa idza adahu asyiyatan illa shalla alaihi 70.000 malakin hatta yusbih. Kalau dia menjenguk saudaranya di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan baginya, memintakan baginya ampun sampai datang waktu pagi hari. Subhanallah. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Subhanallah. Tapi ini mulai luntur para jamaah. Lamun tak kenal yang ditemui bejango. Betul pandai ini.
Kalau kita tidak kenal, tidak mau menjenguk dia. Kalau bukan tetangga, kalau bukan rekan bisnis, nah ini tidak mau menjenguk para jamaah. Padahal keutamaan yang sangat besar. Nabi mengatakan, man ada ma min muslimin ya'udu musliman. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim. Tidaklah seorang saudara menjenguk saudara kandungnya. Menjenguk saudara yang punya hubungan silaturahmi, tidak. Seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim. Maka cocok para jamaah. Ketika Abu Bakar, saya jangan dengan sakit, aku Rasulullah. Saya puasa jelo ini, aku Rasulullah. Saya ngembang dengan makan, aku Rasulullah. Biasanya borong si Abu Bakar ini. Tidaklah ini berkumpul kepada seseorang, melainkan dia menjadi penghuni surga. Wah, azan ini? Wah, enggak, azan dulu. Nah, azan dulu baru kita lanjut satu poin lagi, dan ini sangat penting para jamaah. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Kemudian amalan yang selanjutnya yang bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah meskipun hanya sedikit. Lihat. Kenapa kita katakan ucapan ini sedekah meskipun sangat sedikit? Karena orang banyak menganggap sedekah itu harus banyak. Sedekah itu 500 itu sudah sedekah, 1.000 rupiah itu sudah sedekah para jamaah. Itu yang kita mampu, itu yang kita keluarkan. Bersedekah tidak harus menunggu kita menjadi orang kaya raya. Tidak harus menunggu saldo itu banyak. Akan tetapi sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW pernah bersabda, afdalus sadaqah juldul muqil. Sedekah yang paling afdal adalah
yang dikeluarkan ketika dalam keadaan tidak mampu. Seperti kata Ustadz kita, Ustadz Mizan, idai lakit pada tama surga, tak usah malu masuk surga lah, ndek kusama laras rupiah apa doyangku. Lara 5 yuban, ndek kusama jamaah nyugulang 5 yulen jamaah ruana batur aja. Saya kata batur aja 100, batur aja 500 lah, aku aja santer berat pun nyugulang 5 yun, ndek kusama lah nah. Tak usah malu para jamaah. Lihat, mari kita lihat apa yang dipraktekkan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan. Seorang wanita masuk kepada Aisyah. Bersamanya 2 anak wanita. Berdua anak Nina 2. Laha tas'al, yang ngendeng sedekah dengan saya, dengan Aisyah. Lihat, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin, kita Nabi tadiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dicarikan oleh Aisyah barang-barang di dalam rumahnya, makanan, yang didapati cuma 1 biji kurma. Cuman sebiji para jamaah. Ya mauna Aisyah metayang dengan nina kanca anaknya si 2 ini. Bayangkan, Nabi kita miskin. Lah kita subhanallah beras ini kah petumpukan lebalen teh. Apa kurangnya mampu? Pemangan telai luar biasa. Besar kita bilang jelo. Bahkan dalam Sahih Bukhari pernah 1 bulan Nabi kita cuma makan apa? Kurma dan air. Kurma kencai para jamaah. Ini cuma dapat 1 biji kurma. Lihat. Faqasamatha baina ibnataiha. Ibu ini dengan nina niki belakna kurma sisa ini jadi 2. Dibelah kurma ini menjadi 2. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha, thumma qamat fa kharajat. Diberikan setengah, kemudian diberikan setengah yang lain kepada anaknya yang lain. Kemudian lihat masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wanita itu keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian Nabi masuk dan aku bercerita tentang wanita yang tadi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak wanita dengan sesuatu, maka itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Jadi yang menjadi syahid, yang menjadi saksi di sini para jamaah, lihat Aisyah, apa yang dia punya itu yang dia berikan. Dia tidak mengatakan dia narak papa. Peta tiba lain. Aisyah tidak mengatakan demikian. Dia masuk ke dalam rumahnya, tamajok dalam balai nalik kamarnya, ternyata cuma mendapati 1 biji kurma, dan itu yang diinfakkan para jamaah. Kemudian kisah yang lain. Ini kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang terjemahkan saja para jemaah karena waktu tidak cukup. Ada seorang ahli ibadah yang beribadah di tempat ibadahnya selama 60 tahun. Pira? 60 tahun. Faja'at imra'atun fanazalat ila janbihi. Datanglah seorang wanita merayunya. Tejak nanggawi zina. Fanazala ilaiha fawaqa'aha 6 layalin. Kemudian terkena rayuan, dia berzina selama 6 hari 6 malam. Summa saqata fi yadihi faharaba. Sadar, kabur dari wanita itu. Fa'ata masjidan. Kemudian datanglah dia ke sebuah masjid. Fa'awa fihi salasan. Dia berlindung di sana selama 3 hari. Lam yata'amu fihi syai'an. Di nawah mangan telu jelo telu kalam. 3 hari 3 malam tidak pernah makan.
setelah kabur dari wanita tersebut. Kemudian apa? Fa'ata biraghifin fakasarahu fa'ata rajulan an yaminihi nisfahu wa a'ta akhar an yasarihi nisfahu. Kemudian dia diberikan sepotong roti. Sepotong roti diberikan kepadanya. Datang dua dengan ngendeng roti ini ampuh. Dua orang datang kepadanya, "Lah, kita butuh, saya butuh ini." Dibagi dua roti itu. Embe yang sepolong lek kanan, embe yang sepolong lek kiri. Padahal dia tidak makan 3 hari 3 malam. Para jamaah, kira-kira kita apa ngombe? Dia tahu kita lapar, yuk. Karena molah-molah dan ngende yang mana kan. Tapi ini enggak, para jamaah, dipotong, kasih setengah, ini kasih setengah. Kemudian, faba'asallahu ilaihi malakul maut faqabada ruhahu. Diutuslah malaikat maut, dicabut nyawanya. Lihat para jamaah, lihat, perhatikan ini. Fawada'at sittuna fi kaffatin wa wada'at as-sittu fi kaffah. Amalan ibadah 60 tahun ditimbang di satu neraca. Kemudian dosa berzina 6 hari 6 malam ditimbang di satu neraca. Lebih berat dosa sinam jelo ini. Kalah ibadah 60 tahun ini. Para jamaah, bahayanya dosa ini. Karena tidak ada dosa yang remeh, tidak ada dosa yang ringan. Pahala ibadah 60 tahun kalah. Kemudian farajahat yakni as-sit thumma wada'a ar-raghif. Farajaha yakni rajah ar-raghif. Kemudian ditimbang dosa 6 hari berzina dengan sepotong roti tadi. Lebih berat pahala sepotong roti tadi. Subhanallah. Para jamaah, ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu bukan dari nilai besar atau kecilnya. Akan tetapi dari nilai keikhlasan, ketulusan hati kita mengeluarkannya. Di saat dia sangat butuh, namun dia masih rela memberikannya kepada orang lain. Dan ini sangat jarang orang yang mampu untuk melakukannya. Makanya cocoklah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan sebiji kurma. Takut li neraka ini meskipun hanya dengan sebiji kurma. Beliau kajian ini para jamaah, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini semakin menambah semangat kita untuk beramal dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita tutup kajian niki. Nara perkataan para jamaah, kalau tidak mudah-mudahan dia nara. atau tak ketemu berjalan lalu dia telah doa yang ya berdosa kita dia doa yang dengan si tajam si kita berjalan ini. Bagus pertanyaan niki para jamaah. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya kita menjenguk orang, artinya orang yang di luar sunnah. Maka kita katakan selama dia seorang muslim, jenguk dia. Ingat, karena Nabi mengatakan ma min muslimin ya'udu musliman. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain. Lafaznya secara umum. Meskipun dia belum mengenal sunnah, mudah-mudahan ketika kita menjenguknya sambil kita dakwahi dia, dengan itu dia apa? Dia akan mengenal sunnah dan akan mendapatkan hidayah. Jadi para jamaah, ya tula bejango lamun pada batur sunnah doang, belum temeli bejango. Tima yakna sunnah tejango hidah. Kenapa? Ini perintah Nabi SAW. Tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain. Inilah dia para jemaah. Kita tunjukkan akhlak kita. Namun kita bau berdakwah ngadu dalil, berdakwah dengan akhlak kita. Nabi pernah menjenguk anak seorang Yahudi. Dalam keadaan sekarat dijenguk para jemaah. Dijenguk oleh Rasulullah SAW.
Kemudian didakwahi oleh Nabi, disuruh masuk ke dalam agama Islam. Liona mana? Takut kepada bapaknya. Apa kata bapaknya? Orang Yahudi tiba anaknya, Ati' Abul Qasim, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia ucapkan syahadat dan dia meninggal dunia di atas agama Islam, para jemaah. Maka menjenguk seseorang itu tidak harus dia sun. Kemudian yang kedua, apakah harus mendoakannya? Tidak harus, disunnahkan mendoakannya dan itu lebih baik. Tidak diwajibkan mendoakan para jemaah. Akan tetapi itu sebagai bentuk kebaikan kita kepada dia. Karena Nabi SAW setiap menjenguk orang yang sakit, beliau mengajarkan dua doa ini. La ba'sa tahurun insyaallah syafaqallah. La ba'sa, tidak apa-apa insyaallah. Tahur, mudah-mudahan sebagai pengampun dosa. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Kemudian yang kedua, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Tuhannya arasy yang agung, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikanmu kesembuhan. Belum dia tahu ngadu bahasa Arab, dia tahu ngapal lah bapak ngada kah mudah-mudahan pe kecap sembuh nembeng pe kesembuhan ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini para jamaah? Nah, ya saya ini cukup Pak. Dan dulu lalu. Mudah-mudahan ini cukup para jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu harap perkataan ke? Jelas kapan deh ibu-ibu? Mudah-mudahan jelas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.